Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ali Ahmad. Saya dari program studi ilmu hukum semester 7. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Kapita Selekta Hukum Kelembagaan Negara. Terkhusus di dua lembaga, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia. Saya akan membahasnya satu persatu dan nanti di ujung pembahasan saya akan menyampaikan apa-apa saja Kapita Selekta lembaga negara di dua lembaga tersebut. Baik. Sejarah KPK. Latar belakang pendirian KPK itu tidak lain tidak bukan ialah karena maraknya KKN yang terjadi pada rezim pemerintahan Orde Baru. Sehingga didorong oleh tuntutan reformasi yang berbunyi ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu pasca reformasi dikeluarkannya undang-undang demi menjawab tuntutan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari bebas dari KKN. Selanjutnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau yang sering kita dengar dengan UU Tipikor. Nah, perjalanan UU Tipikor ini atau UU KPK ini beberapa kali mengalami perubahan, sampai yang terakhir adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi, undang-undang yang terbaru itu ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ya. Lanjut ke tugas dan fungsi KPK. Ada beberapa poin di sini yang saya tunjukkan. Yang pertama ialah koordinasi dan supervisi dengan instansi berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan koordinasi dan supervisi? Yang dimaksud koordinasi dan supervisi dalam tugas dan fungsi KPK ialah KPK berhak untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain untuk membantu penyidikan guna mencegah tindak pidana korupsi, seperti berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak kejaksaan. Seperti itu. Bahkan di koordinasi dan supervisi ini, jika memang menurut KPK kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian atau kejaksaan itu cenderung tidak lebih baik dalam penanganan korupsi, KPK bisa mengambil alih karena menurut undang-undang yang terbaru KPK tadi yang saya sebutkan, itu KPK adalah ujung tombak dari pemberantasan korupsi. Seperti itu. Lalu poin kedua, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Ya, yang kita tahu semua, fungsi utama dari KPK ya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi ya. Yang ketiga, yaitu memonitor penyelenggaraan pemerintahan daerah dan negara. Perlu digarisbawahi dalam kata memonitor atau kalimat penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu KPK itu berhak untuk mendirikan kantor-kantor KPK di daerah atau KPK perwakilan bahasanya. Itu dijamin dalam undang-undang. Jika memang KPK itu membutuhkan tenaga di daerah lain, karena mungkin aksesnya yang jauh dari Jakarta, dari pusat kota, silakan saja mendirikan kantor di daerah-daerah guna untuk menunjang kerja mencegah tindak pidana korupsi ini. Seperti itu. Lalu yang keempat, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kita sudah tahu semua ya kalau yang poin 4 ini. Lalu yang kelima adalah memonitor laporan harta kekayaan pejabat negara. Seperti itu. Lanjut ke wewenang KPK. Wewenang KPK ialah menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, jadi KPK ini bukan hanya melakukan penyelidikan dan penyidikannya sendiri saja. Kawan-kawan yang di rumah atau teman-teman yang melihat video saya berhak untuk melapor ke KPK jika memang menurut kawan-kawan itu di daerah rumah kawan-kawan ada
gelagak-gelagak yang mencurigai tentang koruptor atau sekiranya orang ini korupsi atau enggak, kawan-kawan bisa saja melaporkan ke kpk.go.id. Nah, di situ sudah jelas nanti apa-apa saja yang kawan-kawan perlu lakukan dalam pelaporan tersebut. Syarat-syaratnya, langkah-langkahnya, silakan kunjungi web kpk.go.id tersebut. Ruang lingkup KPK. Ruang lingkup KPK ialah segala bentuk tindak pidana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mulai dari kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, menarik di 2 poin terakhir yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Nah, sebenarnya apa sih gratifikasi itu? Mungkin kan teman-teman belum begitu paham tentang gratifikasi. Sedikit saya sampaikan. Gratifikasi secara umum itu ialah pemberian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok berupa uang atau tiket pesawat mungkin, berupa barang atau berupa mobil ke salah satu pihak negara seperti itu. Nah, masa iya kita ingin memberikan jam tangan misalnya ke kerabat kita, tapi kok kita bisa dituduh korupsi karena kita melakukan gratifikasi tersebut? Ya mungkin itu teman-teman agak susah memahaminya ya, kondisi-kondisi seperti itu. Tapi sedikit saya analogikan hubungan antara gratifikasi dengan poin yang sebelahnya nih, benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, jika saya misalnya selaku lembaga pemerintahan yang sedang mengadakan tender misalnya, tender pengadaan. Nah, ada beberapa perusahaan yang ingin mengikuti tender saya, ada perusahaan A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu perusahaan A, kebetulan ini ialah kerabat jauh saya. Jadi, H-min beberapa hari sebelum pengadaan tender, kayak seminggu lah kita katakan, kita ketemu, ngobrol, dan tanpa ada alasan yang jelas, tiba-tiba kerabat jauh saya ini sudah lama tidak ketemu, memberikan saya sebuah jam tangan dan sebuah tiket perjalanan liburan ke luar negeri. Dengan alasan, entah apa alasannya, penting atau tidak, tapi hal-hal seperti ini menurut saya patut dicurigai. Kenapa? Karena tentu jika saya selaku lembaga negara, pejabat negara yang hendak melaksanakan pengadaan tender itu menerimanya, tentu pikiran dan hati nurani saya akan terganggu dalam pengadaan tender tersebut. Otomatis hati saya akan tenden memilih kerabat jauh saya ini karena dilandasi oleh pertama, hubungan antara saya dengan dia, yang kedua, kebaikan dia dengan saya, kebaikan dia terhadap saya gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut di sorry, sempat saya ambil datanya. Ya, dilansir dalam web kemendikbud.go.id, gratifikasi merupakan akar dari korupsi dan dilarang karena dapat membuat pejabat dan pegawai negara tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan melakukan penyelewengan kekuasaan. Nah, jadi memang gratifikasi ini sebenarnya nggak salah-salah banget lah kasarnya. Tapi merupakan akar gitu. Akar yang tadi saya bilang nanti condong ke A, condong ke B, nah itu tidak baik. Lebih baik gratifikasi tidak diterima. Seperti itu. Lalu, subjeknya siapa aja? Subjek dari KPK itu adalah orang atau individu, PNS, pegawai negeri sipil, dan penyelenggara negara, dan juga korporasi. Nah, korporasi ini perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan di analogi saya tadi. Seperti itu. Mungkin itu tadi dari KPK, nanti kurang lebihnya saya akan sampaikan di materi perkuliahan. Selanjutnya ada sejarah kejaksaan. Nah, menarik karena sejatinya kejaksaan ini sudah memiliki sejarah yang sangat jauh. Sudah memiliki sejarah bahkan sebelum prakolonial. Nah, dilansir, kerajaan Majapahit membentuk Yaksa nih di poin 1 saya. Yaksa apa sih? Nah, sejatinya pertama kali lembaga penuntutan itu ada di negeri kita itu pada saat zaman Majapahit, ketika pada saat itu rajanya bernama Hayam Wuruk membentuk satu lembaga pengadilan yang berfungsi untuk menuntut, seperti itu. Nah, pejabat-pejabat yang menuntut ini disebut diaksa, seperti itu. Makanya kita sering dengar
Kejaksaan RI ini disebut Korup Adiaksa. Sejarahnya seperti itu. Kenapa kok di sini Diaksa, kok korupsnya Diaksa? Ada A-nya. Nah, Adiaksa ini adalah pemimpin dari Diaksa tersebut. Nah, salah satu Adiaksa yang terkenal pada zaman Majapahit ialah kita Patih Gajah Mada. Mungkin kita semua sudah nggak asing lah dengan nama beliau. Nah, itu sedikit sejarah tentang Korps Adiaksa di masa-masa awal. Saya lanjut sejarahnya ke pendudukan Hindia Belanda. Di poin 2 di sini tercantum pemerintah Hindia Belanda membentuk Open Bar Ministry. Nah, bagaimana bisa sih dibentuk Open Bar Ministry? Pada saat itu Belanda memanfaatkan asas korespondensinya, yaitu asas penurunan. Mereka membawa sistem hukum yang ada di Belanda ke Indonesia, termasuk sistem kejaksaan tersebut, yaitu sebuah lembaga untuk menuntut di suatu pengadilan, seperti itu. Lalu pada pendudukan Jepang lah yang pertama kali diseragamkan hanya ada satu lembaga penuntut di Indonesia, atau pada saat itu Hindia Belanda ya, masih belum, Indonesia belum merdeka. Seperti itu. Lalu peraturan pertama yang menjadi dasar hukum berdirinya Kejaksaan Republik Indonesia ialah penetapan pasal 2 Aturan Peradilan Undang-Undang Dasar 1945 yang diperjelas peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1945 bahwa kejaksaan di dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Itulah peraturan pertamanya, kawan-kawan semua. Lalu seperti yang tadi saya jelaskan di KPK juga, perjalanan ini perubahan-perubahan peraturan terus bergulir karena untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada saat itu mungkin. Peraturan terakhirnya setelah perubahan ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya ada tugas dan fungsi kejaksaan. Yang pertama melakukan penuntutan. Ya, itu adalah tugas utama seorang jaksa. Jadi seorang pejabat kejaksaan ini ketika dia melakukan penuntutan di meja pengadilan, dia akan bernama JPU, yaitu Jaksa Penuntut Umum. Poin 2, melaksanakan penetapan hakim dalam putusan pengadilan yang ingkrah. Ya, kawan-kawan mungkin itu sudah tahu. Yang ketiga, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur di dalam undang-undang. Nah, dalam tindak pidana tertentu itu apa sih? Kan mungkin kita agak bingung ya. Jaksa kok menyidik juga, bukannya penyidik atau penyelidik itu kan tugasnya kepolisian. Nah, sebentar saya bacakan. Jadi dilansir di republika.co.id, menurut Andi Hamzah, ya menurut Andi Hamzah, ia mengatakan jaksa hanya bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindakan pidana khusus. Nah, pidana khusus nih, di garis bawahi pidana khususnya. Jaksa silahkan, beliau bilang, Pak Andi Hamzah, tapi terbatas, misalnya pada kasus korupsi, tindak pidana pencucian uang, atau pelanggaran HAM. Itu termasuk tindak pidana ekonomi yang khusus menurut Pak Andi ya. Jadi ini sudah mulai kelihatan kapita selectanya nih. Ada dualisme penuntutan di ranah koruptor, di ranah korupsi, tindak pidana korupsi. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang poin 4, melengkapi berkas perkara dan melakukan pemeriksaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Ini kita semua seperti sudah tahu. Poin 5, menjadi pengacara negara pada perkara perdata dan tata usaha negara yang mewakili pemerintah. Nah, jadi selain fungsinya menjadi JPU di pengadilan umum, di pengadilan negeri, jaksa juga menjadi pengacara negara di pengadilan tata usaha negara, teman-teman semua. Oke, selanjutnya wewenang kejaksaan. Ada 3 wewenang yang saya cantumkan, yaitu yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua melakukan penahanan, yang ketiga melakukan pengawasan. Nah, penahanan ini diperlukan bila mana seseorang tersangka sedang mengikuti kasusnya. Agar seorang tersangka ini tidak kemana-mana, tidak bandel, seperti itulah bahasanya. Makanya dilakukanlah proses penahanan dan juga pengawasan di poin 3. Seperti itu logikanya ya, teman-teman.
Ruang lingkup kejaksaan, yaitu segala bentuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang tertentu. Betul, teman-teman sudah paham untuk ruang lingkup jaksa ya. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan Capita Selecta yang akan saya bawa nanti di materi kelas, yaitu dualisme lembaga penuntut di ranah tindak pidana korupsi, di mana KPK yang marwahnya adalah sebagai penghapus, bisa dibilang pemberantas tindak pidana korupsi, di sisi lain jaksa juga mempunyai fungsi yang sama, yaitu melakukan penyidikan, bisa melakukan penuntutan pula di kasus korupsi. Nah, mungkin besarnya atau pendeknya nanti kita akan bahas sama-sama di mata kuliah Capita Selecta Hukum Kelembagaan Negara. Mungkin teman-teman bisa cari atau bisa mulai dari sekarang susun pertanyaan tentang peran dan fungsi keterkaitan antara KPK dan kejaksaan. Nah, ini implikasi-implikasi apa saja nanti yang teman-teman temukan, silahkan kita diskusikan di ruang kelas. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.